got soul. Yang pertama adalah pengantar dan pilar rekayasa komputasional. Halo semuanya, selamat datang dalam pembahasan rekayasa komputasional. Apa itu rekayasa komputasional? Nah, di bidang ini adalah pendekatan berbasis simulasi numerik untuk memecahkan persoalan teknik dan ilmiah yang terlalu rumit jika diselesaikan secara manual atau analitik. Berbeda dengan pemrograman tradisional yang berorientasi pada alur instruksi logika, rekayasa komputasional ini fokus pada pemodelan sistem nyata dan prediksi berbasis matematika. Ada 3 pilar utama dalam bidang ini. Yang pertama adalah pemodelan matematika, yang kedua adalah algoritma numerik, dan yang ketiga adalah komputasi berkinerja tinggi, yang dimana menggunakan bahasa seperti Python, MATLAB, atau C++. Yang kedua adalah aplikasi di dunia nyata. Penerapannya sangat luas di dunia nyata. Di bidang biomedis, teknologi ini digunakan untuk simulasi organ tubuh dan desain implan. Di bidang teknik sipil ini berguna untuk analisis kekuatan struktur bangunan terhadap gempa. Di industri otomotif digunakan untuk uji tabrakan virtual atau crash test dan aerodinamika demi efisiensi bahan bakar, serta di bidang energi untuk mendesain panel surya maupun turbin angin yang optimal. Nah, selanjutnya adalah bagian ketiga, yaitu metode heuristik atau algoritma grading. Dalam rekayasa komputasional ini, kita sering dihadapkan pada persoalan optimasi, baik itu maksimasi mencari keuntungan terbesar maupun minimasi mencari biaya terkecil. Salah satu algoritma populer yang digunakan adalah algoritma Grady. Prinsip inti Grady adalah membentuk solusi langkah demi langkah dengan selalu memilih pilihan secara lokal pada setiap tahap, dengan harapan menghasilkan solusi optimal secara global. Contoh klasiknya adalah activity selection problem, yang dimana kita harus memilih jumlah kegiatan maksimal dalam satu ruang rapat tanpa tempat tindih. Strategi Grady terbaik di sini adalah selalu memilih kegiatan yang selesai paling awal, sehingga sisa waktu untuk kegiatan berikutnya menjadi lebih maksimal. Selanjutnya, yang keempat adalah studi kasus CAPSEC problem dan algoritma Grady. Mari kita lihat studi kasus CAPSEC problem menggunakan metode Grady untuk memasukkan barang ke dalam box berkapasitas maksimal 30 kg. Kita membandingkan 3 strategi berdasarkan profit maksimal, berat maksimal, dan rasio profit per berat maksimal. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa strategi 3 berdasarkan rasio profit per berat memberikan hasil ideal dan optimal dengan nilai keuntungan mencapai 40,8. Selain CAPSEC, prinsip Grady juga diterapkan dalam algoritma graf, misalnya algoritma Kruskal untuk mencari minimum spanning tree atau pohon perentang minimum, dan algoritma Dijkstra untuk mencari lintasan atau rute terpendek antar simpul dalam graf berbobot positif. Selanjutnya yaitu bagian kelima atau Particle Swarm Optimization atau PCO. Selanjutnya, mari kita bahas algoritma metaheuristik modern bernama Particle Swarm Optimization atau PCO. Terinspirasi dari perilaku sosial kawanan burung yang mencari makanan, PCO menggerakkan agen-agen yang disebut partikel di dalam ruang pencarian secara simultan. Setiap partikel ini bergerak memperbarui kecepatan atau velocity dan posisinya berdasarkan 2 acuan utama, base atau posisi terbaik yang pernah dicapainya sendiri, dan base posisi terbaik yang ditemukan oleh seluruh kawanan. PCO sangat disukai karena sederhana, konvergensinya cepat, dan bersifat graded free, sehingga sering diterapkan untuk machine learning, optimasi jaringan listrik, hingga robotika. Contohnya penerapan adalah mengoptimasi parameter model regresi linear berganda untuk meminimalkan error MSI pada prediksi harga murah. Selanjutnya, yang keenam adalah kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, rekayasa komputasional bukan hanya soal teknologi, melainkan bagaimana kita memanfaatkannya untuk menyelesaikan persoalan nyata secara efisien dan etis. Kita, sebagai mahasiswa informatika, peran penting untuk terus belajar dan mendorong batas kemampuan simulasi komputer demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.